Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyuruh fazu ayyinah wa ta'an bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sekali lagi bagi Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat atau menikmati iman saya sempat sehingga kita kumpul di tempat ini atau bisa menjalankan tugas bahasa Arab. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat beserta salam atas baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu bahasa Arab yang semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang badal, yang dimana bab badal ini adalah materi yang saya dapat, maka saya akan menjelaskan badal. Sebelumnya perlu diketahui badal ini termasuk bagian-bagian dari ilmu nahwu, yang dimana ilmu nahwu ini adalah alat untuk memahami kitab kuning dan mempelajari ilmu alat itu sangat penting atau sangat wajib untuk orang yang ingin memahami ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Karena orang yang tidak mempelajari ilmu alat akan tetapi dia mempelajari ilmu tafsir dan hadis, maka ilmunya cacat, tidak sempurna. Maka dengan itu wajib kita memahami tentang ilmu alat ini. Kita lanjut ke bahasan kita, yaitu badal. Badal merupakan bagian dari tabi, itu pengikut. Tapi kelompok kami mendapatkan bab badal. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya. Pengertian badal menurut bahasa adalah pengganti, sedangkan menurut istilah ialah tabi yang dimaksud dengan hukum atau peristiwa tanpa memakai perantara antara dia dan matbu'nya. Itulah pengertian dari badal tersebut. Intinya, badal itu adalah pengganti dari kita lihat dari pengertian istilahnya, yaitu tabi yang dimaksud dengan hukum peristiwa tanpa memakai perantara antara dia dan matbu'nya. Itu yang dimaksud dengan badal. Kemudian yang kedua adalah kriteria. Tapi sebelumnya saya akan memberikan 4 pembahasan. Itu pertama tadi yang sudah saya jelaskan, itu definisi, kemudian nanti kriteria, kemudian kaidah badal, yang terakhir macam-macamnya. Yang kedua sekarang kriteria dari badal. Ada 4 kriteria tentang badal ini. Pertama adalah nanti kalau ada isim atau fi'il, maka itu nanti bisa mencari badal nanti, tapi ada kaidah-kaidahnya yang perlu kita ketahui. Tapi ini ada 4 kriteria dari badal. Pertama, isim atau fi'il. Kedua, penjelas mubtada minhu. Yang ketiga, rincian dari bilangan. Yang terakhir, barisnya mengikuti baris mubtada minhu. Itu kriteria dari badal tersebut. Intinya nanti kalau ada bilangan kemudian ada kalimat setelahnya, nanti kalimat setelahnya itu menjadi badalnya. Kemudian yang ketiga adalah kaidah badal. Ada 2 kaidah badal di sini. Yang pertama, bila ada kalimat yang beda lafaznya namun sama maksudnya. Nah, nanti kalau ada kalimat yang beda lafaz tapi sama maksudnya, maka itu yang menjadi badal. Kemudian yang kedua adalah bila ada kata yang sebagai rincian dari bilangan.
ada nanti rincian dari bilangan atau perincian, maka itu sebagai wadah. Contohnya ada 3 jeruk, yaitu jeruk apel, ada 3 buah, yaitu buah apel, buah jeruk, dan buah manggis. Nah, buah apel, buah jeruk, buah manggis sebagai badal dari 3, angka 3-nya itu. Nah, yang terakhir macam-macam badal, yaitu macam-macam badal ada 4, yaitu badalul syai' min syai', badalul ba'di minal kul, badalul istimal, dan yang terakhir badalul balad. Macam-macam badal ini sangat banyak, tapi ini yang dasar. Di Mutamimah, di Kawakib atau di kitab-kitab yang besar banyak sekali macam-macam badal ini, tapi di sini saya memberikan sedikit saja dari macam-macam badal tersebut. Badal syai' min syai', contohnya itu adalah qalan Nabiyyu Muhammad, telah berkata Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nah, Muhammad itu sebagai badal syai' min syai', telah berkata Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nah, itulah sebagai badalnya. Kemudian yang kedua adalah badal ba'di minal kul. Sebagian dari mubdal minhunya, baik setengah maupun keseluruhannya, yaitu itu yang dimaksud dengan badal ba'di minal kul. Badal istimal, saya akan jelaskan nanti, yaitu badal istimal dan badal qolat. Badal qolat ini sesimpelnya adalah pengganti dari kata yang salah. Contohnya yaitu, kalau secara simpelnya, saya telah memakan nasi. Nah, nasinya itu sebagai badal qolat. Badal pengganti dari badal yang salah. Badal pengganti dari kalimat yang salah. Itu yang dimaksud dengan badal qolat. Kemudian yaitu badal istimal. Apa itu badal istimal? Itu adalah suatu badal yang mana ia dan mubdal minhunya terdapat hubungan atau ikatan yang bukan sebagian dan bukan pula keseluruhannya. Itu yang dimaksud dengan badal istimal. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat bagiku Zaid. Apa yang bermanfaat? Ilmunya si Zaid. Nah, ilmunya itu sebagai badal dari kata sebelumnya, itu badal dan minhunya. Kemudian adalah badal qolat, seperti yang saya jelaskan tadi, badal qolat itu pengganti dari kata yang salah. Kemudian catatannya adalah badalul ba'di minal kuli dan badalul istimal ini mesti ada dhamir yang bersambung dengannya, yang sesuai dengan mubdal minhunya, harus sesuai dengan mubdal minhunya. Dan kemudian badalul qolat terjadi saat berbicara. Badal qolat ini terjadi saat kita berbicara. Contohnya itu, saya telah makan nasi, ya, seperti itulah contohnya. Nah, inilah penjelasan badal yang saya pahami. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.